Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama Bang Nasikin Masa, staf khusus dari Wakil Ketua DPR RI Pak Rahmat Gobel. Kita akan membahas khusus tentang Pelabuhan Anggrek, dan ini dianggap menjadi titik balik atau awal tonggak kebangkitan ekonomi di Provinsi Gorontalo atau pada umumnya di Pulau Sulawesi. Gimana itu Bang? Ini ramai dibahas tentang Pelabuhan Anggrek ini yang kini berstatus sebagai pelabuhan internasional untuk bisa ekspor dan impor. Ya, jadi pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Gorontalo sangat beruntung ya. Sangat beruntung, posisinya sangat strategis secara geografis sehingga akan memiliki dampak yang luar biasa bagi kemajuan ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya bagi masyarakat Gorontalo. Asal disadari tentang posisi penting tentang pelabuhan ini. Jadi pertama adalah Gorontalo yang posisinya melintang timur barat ya, sehingga dia memiliki sisi pantai utara dan selatan. Yang di utara itu menghadap ke Teluk Tomini, menghadap ke dalam Indonesia. Di selatan ya? Iya, di selatan maksud saya. Selatan itu Teluk Tomini menghadap ke Indonesia, menghadap ke dalam. Sementara di utara menghadap keluar ke Laut Sulawesi, menghadap ke Asia Timur. Asia Timur ini dihuni oleh Jepang, Korea Selatan, China, Hong Kong, Taiwan, bahkan kemudian ke Vietnam. Ini ekonominya sedang tumbuh luar biasa. China penduduknya hampir 1,5 miliar ya. Iya. Kemudian ada Korea Selatan yang sudah lebih dulu maju, dan sekarang China itu kan sedang menuju sebagai negara ekonomi terkuat di dunia. Sekarang masih nomor 2 ya setelah Amerika Serikat. Kemudian Jepang sudah lebih dulu maju ya. Ini pertama. Yang kedua, saya ingin koreksi bahwa jika Pelabuhan Anggrek ini mendapat dukungan yang luar biasa, itu bukan hanya memajukan secara ekonomi, tapi juga memajukan secara sosial, budaya, dan sebagainya. Karena ini akan mengungkit semuanya. Ya, jadi memang sasaran pemerintah Indonesia itu kan kemakmuran ekonomi ya, dan memang bidikannya itu Asia Timur tadi itu. Karena memang Laut Sulawesi ini bisa langsung ke Laut Cina Selatan atau ke Indo-Pasifik itu tadi, ke Asia Pasifik. Nah, kalau kita lihat Jepang itu kan dia masuk Asia Pasifik ya, baru ada Laut Cina Selatan. Nah, ini memang bisa dibilang ini jalur ekonomi raksasa sebenarnya. Betul. Karena hari ini memang negara-negara di Asia Timur tadi terbukti memang telah menjadi ekonomi yang bisa dibilang negara-negara yang punya ekonomi raksasa. Betul. Jadi Pelabuhan Anggrek ini setelah diubah menjadi pelabuhan internasional dan dibangun ya, itu dia akan menjadi pintu gerbang terdekat bagi Indonesia ke Asia Timur. Jadi posisinya strategis. Jangan lupa yang namanya jarak itu akan berpengaruh terhadap kecepatan. Deliverynya menjadi cepat ke negara-negara tersebut. Yang kedua, karena jaraknya dekat, juga berpengaruh terhadap biaya logistik menjadi lebih murah, sehingga ekspor Indonesia ke Asia, negara-negara Asia Timur tersebut akan dipegang oleh Pelabuhan Internasional Anggrek ini yang ada di Gorontalo, dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain yang ada di Indonesia yang lainnya. Bahkan dibandingkan dengan Bitung yang ada di Sulawesi Utara pun ini lebih bagus itu. Karena apa? Bitung itu menghadapnya tetap ke dalam walaupun ada di ujungnya, hampir di ujungnya, tapi dia menghadapnya masih ke dalam. Sementara ini menghadapnya benar-benar keluar. Jadi ini sangat menguntungkan sekali buat Gorontalo. Nah, inilah yang menurut saya ketajaman dari seorang pengusaha namanya Rahmat Gobel yang kebetulan adalah putra Gorontalo dalam melihat peluang ini. Sehingga beliau melakukan investasi besar sekali 1,4 triliun untuk membangun pelabuhan Gorontalo Utara tersebut. Nah, tapi bagi seorang pengusaha sebetulnya investasi di Pelabuhan Anggrek ini itu kalau dengan visi yang
tidak dengan besar, itu ya akan menjadi pelabuhan biasa saja. Dan secara potensial itu masih jangka panjang untuk berkembangnya. Nah, tapi karena dia putra Gorontalo yang memiliki komitmen, memiliki pembelaan untuk memajukan tanah leluhurnya, sehingga beliau walaupun pelabuhan ini belum cukup barang-barang untuk diekspornya, dia makanya membangun kawasan ekonomi khusus. Oh, jadi ada integrasi juga dengan kawasan ekonomi khusus ini? Ya, betul. Pelabuhan Anggrek ini? Ya, jadi dia dibangun terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus. Yang namanya kawasan ekonomi khusus itu mendapatkan insentif dari pemerintah supaya ada kemudahan-kemudahan dan ada daya tarik yang lebih kuat untuk menarik investor dari manapun, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk berinvestasi. Nah, disitulah jika ini akan berkembang, itu akan terbentuk sebuah kota baru di Anggrek itu. Kawasan ekonomi khusus itu akan lebih fokus ke sektor apa dia? Nah, pilihannya adalah pangan. Oh, pangan ya? Nah, pilihannya adalah pangan. Kenapa pangan? Ya, ini kan Pak Rahmat Gobel dikenal sebagai seorang pengusaha elektronik kan? Iya, iya. Nah, mestinya kan elektronika dong, tapi tidak. Itu tidak cocok untuk Gorontalo. Kalau elektronika berarti itu untuk kepentingan dirinya saja. Tapi dengan pangan itu untuk berkembang seluruh masyarakat Gorontalo. Kenapa? Karena Gorontalo itu dianugerahi tanah yang sangat subur. Iya, iya. Kemudian dengan memiliki dua sisi laut juga dia dianugerahi kekayaan laut, ikannya. Ya. Bahkan di Teluk Tomini dan sekitar Laut Maluku itu ada ekor ikan, ya, banyak tuna sirip kuning. Tuna sirip kuning persis. Ini tuna sirip kuning tersebut termasuk ikan yang mahal. Ya, diekspor memang. Diekspor tujuannya, terutama ke Jepang untuk jadi sushi, sashimi dan sebagainya. Ya. Bahkan untuk di berbagai macam makanan yang lainnya. Dan laut di Gorontalo itu sangat cocok juga untuk budidaya. Ya. Ikan-ikan yang mahal seperti karapu, ya, udang. Lautnya tenang. Iya, karena Teluk Tomini kan dia bentuk teluk ya. Ya, teluk. Iya. Jadi dan Pelabuhan Anggrek juga sangat diuntungkan sekali ya, karena lautnya juga tenang itu karena dikelilingi oleh pulau-pulau ya. Iya. Gitu. Jadi itulah yang namanya Pak Rahmat Gobel setelah 3 tahun berkecimpung di dunia politik. Beliau menelurkan yang namanya visi 2051 untuk Gorontalo. Jadi beliau sebagai putra daerah yang diamanati oleh orang tuanya untuk membangun Gorontalo. Sebelum meninggal, ayahnya Bapak Thayyib Gobel itu berwasiat bahwa satu harus dikuburkan di Gorontalo, kedua adalah supaya membangun Gorontalo. Dengan dua inilah anaknya yang lahir besar di Jawa, berbisnisnya pun di Jawa, tapi kemudian dia memiliki ikatan, bukan hanya ikatan darah, tapi juga ikatan batin dengan orang tuanya yang dia harus berziarah kan. Iya, dari dari situ. Hingga dia membangun Gorontalo. Dan setelah masuk lebih jauh sebagai politisi yang beliau berkeliling dalam sejak dipilih sebagai anggota DPR sampai saat ini itu lebih dari 500 kali. 500 titik maksud saya, 500 titik. Jadi sudah sekeliling dan dia sudah melihat bahwa ini peluang ekonominya besar sekali. Gorontalo ini. Gorontalo. Jadi dengan tanah, dan beliau sebelum itu dia sudah melakukan uji coba dulu, menanam padi 2 kali, menanam jagung 2 kali, menanam singkong, dan juga sudah menanam kakao. Menanam dalam artian dalam jumlah kayak perkebunan gitu ya? Ya, kalau kakao sudah pada skala industri ya. Oh, skala industri. Namun yang padi, jagung dan singkong itu masih dalam tahap uji coba ya, untuk menguji apakah tanah di Gorontalo itu sebetulnya cocok nggak untuk pertanian. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Padi yang biasanya menghasilkan cuma 3 ton per hektar, bisa menghasilkan 8 sampai 10 ton per hektar. Kemudian jagung biasanya cuma sekitar 8 ton sampai 10 ton, ini bisa menghasilkan 10 sampai 12 ton. Iya.
Ada juga yang fenomenal. Nah, yang ribut fenomenal itu baru-baru adalah singkong. Ya, singkong. Singkong itu biasanya orang menanam paling satu batang itu 7 sampai 6 sampai 8 kilogram Iya. per batang. Tapi dengan teknik penanaman, pola penanaman, kemudian pupuk dan bibit yang bagus, hasilnya ternyata bisa 30 kilogram per batang. Itu di tempat lain dengan pola yang sama, itu dicoba di Serang, Banten, itu hasilnya cuma 15 kg per batang. 2 kali lipatnya. 2 kali lipat ya. Jadi ini luar biasa sekali. Apa makna dari 30 kg tersebut secara konkret? Jadi kalau 1 hektar itu ada sekitar 10.000 batang singkong. Orang Gorontalo menyebutnya kasubi ya. Kasubi. Nah itu karena per pohon itu jaraknya 1 meter. Sehingga luas 1 hektar 10.000 meter persegi akan ada 10.000 batang. Iya. 10.000 batang dikalikan 30 kg hasilnya 300.000 kilogram atau 300 ton. Harga per kilogram kasubi atau singkong di kota Gorontalo ada yang menyebut 10.000, ada yang menyebut 15.000, tapi saya ambil yang terendah saja di Wonosari, Boalemo. Di Wonosari, Boalemo itu per batang per kilogram itu cuma 1.000 rupiah per kilogram. Sehingga kalau 300.000 kilogram berarti 300 juta rupiah. Satu kali panen. 300 juta. Biaya ongkos produksinya itu sekitar 25 juta. Katakanlah termahal 50 juta. Masih untung 250 juta. Saya tanya petani di sini, berapa untungnya? Cuma 5 juta biasanya. Saya tanya petani Wonosari yang dia sudah menanam berbagai macam komoditas, ada tebu ya kan untuk pabrik gula, ada jagung, ada kelapa sawit, ya, juga kakao di sekitar Boalemo. Mereka bilang keuntungan kami maksimal 50 juta. Itu udah luar biasa sekali. Ini 250 juta. Itu dahsyat sekali. Iya. Dan apa dampak dari itu? Dampak dari itu luar biasa. Tapi saya sebagai contoh, kalau orang punya duit pasti yang akan pertama dilakukan rumah biasanya kan. Iya. Akan bangun rumah. Berarti akan tumbuh toko-toko bangunan, penyuplai bahan-bahan bangunan. Kemudian akan tumbuh orang, dia butuh pakaian, dia ganti pakaian, dia akan beli pakaian. Bisa tumbuh usaha konveksi, ya kan? Akan beli makanan yang tadinya cuma makan itu, kalau orang punya duit lebih pasti dia makannya lebih banyak macam-macam kan. Dia akan jajan, akan tumbuh UMKM di bidang pangan. Jadi dari satu komoditas termasuk saja, pabrik apalagi pangan itu ya, ada pabrik gitu. Iya. Pabrik itu juga akan Karena menyerap tenaga kerja. Singkong itu kan udah jadi bahan makanan utama hari ini. Ya. Ada yang dipakai untuk bahan mie instan atau lain-lain. Ya. Nah ini muncul teknologi dalam pengolahan tepung singkong ya. Jadi sekarang ada yang namanya MOCAF, MOCAF ya, Modified Cassava, lupa itunya ya. Iya, cassava jadi, itu singkong. Ya, singkong. Jadi sudah dimodifikasi sehingga dia bisa menjadi bahan baku untuk pembuatan mie. Iya. Mie dari singkong itu rasanya lebih enak dibandingkan gandum. Kenapa di sini singkong menjadi penting? Karena harga gandum naik akibat situasi geopolitik dunia, bisa perang dan sebagainya ya. Dan secara kesehatan juga lebih sehat karena kandungan glikemiknya rendah. Bagi orang yang takut lemak ya, takut gula dan sebagainya, ini bagus karena kandungan glikemiknya rendah dibandingkan gandum. Kemudian di kalangan remaja sekarang itu senang minum minuman boba kan? Iya. Itu juga bahan bakunya singkong. Jadi singkong itu sudah menjadi bahan pangan yang sangat digemari oleh masyarakat saat ini. Nah, baru-baru juga kan sempat dibahas juga oleh warga bahwa Pelabuhan Anggrek ini bisa menghasilkan sekitar 100.000 lapangan kerja. Menyerap 100.000 lapangan kerja.
orang-orang bertanya gimana logikanya itu? Ini kan pelabuhan. Nah, itu gimana Bang? Ya, Untuk memang menjelaskan. Pertama, mungkin dia kurang informasi. Dia pikir cuma membangun pelabuhan saja. Tidak. Pak RG membangun sekaligus kawasan ekonomi khusus pangan. Nah, kalau pelabuhan saja memang tenaga kerjanya tidak terlalu banyak walaupun tetap ada peningkatan. Iya. Tapi dengan adanya kawasan ekonomi khusus akan tumbuh industri pangan di sana. Industri pengolahan dari bahan mentah menjadi bahan baku, juga akan muncul industri pangannya itu sendiri yang siap konsumsi ya. Nah, jadi itu dari berbagai macam. Jagung bisa diolah, singkong bisa diolah, kemudian kakao bisa diolah, kemudian ada juga kelapa kan. Kelapa juga kan bisa diolah, padi juga bisa diolah gitu. Termasuk beras ya. Ikan juga itu Ikan juga bisa diolah macam-macam. Laut Sulawesi itu kan juga sebenarnya subur akan dan ikan. Tujuannya kan ekspor tadi. Iya. Tujuannya ekspor ke negara-negara Asia Timur. Jadi ini akan terjadi kalau menurut Pak Gubernur, pejabat Gubernur Pak Ismail Pakaya mengatakan bahwa ini akan menjadi pengungkit ekonomi di Gorontalo. Kalau Pak Rahmat Gobel menyebutnya ini awal kebangkitan Gorontalo. Iya. Dan itu memang benar gitu. Nah, disitulah makna 100.000 tenaga kerja. Kenapa? Pertama dari pelabuhannya, kedua dari kawasan ekonomi khusus pangannya, ini akan orang berdatangan. Iya. Begitu orang berdatangan akan timbul permukiman. Makanya disiapkan kawasan hinterlandnya, jadi pemukimannya. Kemudian akan muncul sekolahan, akan muncul rumah sakit, akan muncul perkantoran, industri jasa dan sebagainya. Itu satu lagi. Karena ini kawasan ekonomi khusus pangan, dia akan menumbuhkan industri pertanian. Sebagai contoh yang paling sederhana, singkong. Sektor budidaya ya. Ya, yang singkong saja. Kalau 1 hektar menyerap 3 tenaga kerja saja. Kemudian Pak Rahmat Gobel sudah mengatakan akan membangun 1.000 hektar singkong. Itu berarti 1.000 kali 3.000. Ketika gagasan ini disampaikan ke petani Wonosari, mereka mengatakan kami siap 5.000 sampai 10.000 hektar. Lahan Gorontalo cukup untuk itu ya? Cukup, lahan pertanian Gorontalo itu sekitar 50.000 hektar. Iya. Lahan pertanian, adi ya, yang padi. Singkong kan bisa di tanah kering. Iya. Yang penting bisa diairin, disiram itu bisa lah. Kalau di saat panas sekali. Tapi singkong itu bisa di tanah kering, beda sama padi yang harus butuh air banyak ya. Singkong tidak terlalu butuh banyak air ya. Itu kalau misalnya 10.000 hektar itu udah 30.000. Belum lagi kakao. Jadi gaji dari petani singkong ini bisa lebih tinggi dari ASN dong. Nah itu kalau tadi kita 250 juta ya, itu lebih gede dari ASN. Iya. Karena harga singkong memang lebih mahal dari harga jagung. Nah, dari harga jagung. Saya juga sudah dengar ya, mereka petani jagung hidupnya pas-pasan saja. Dari lubang tutup lubang lah. Iya, karena harganya rendah dan sebagainya. Nah, nanti jagung sebetulnya dengan adanya industri pangan tadi, nanti yang ditanam bukan hanya jagung ternak. Sekarang kan kebanyakan jagung ternak. Iya. Bukan jagung konsumsi. Kalau jagung konsumsi harganya bisa lebih mahal. Bisa lebih mahal dan produk turunannya lebih banyak. Karena dijadikan tepung maizena. Ada juga pemanis. Minyak jagung. Iya, minyak jagung. Bisa jadi pemanis. Banyak sekali. Harusnya itu yang dibudidaya di Gorontalo, jagung seperti itu. Sekarang yang lebih banyak jagung ternak. Nanti dengan munculnya industri pangan, kawasan ini ekonomi khusus pangan bisa ditanam jagung konsumsi yang turunannya lebih banyak, harganya lebih bagus. Dan diolahnya di Gorontalo ya. Di Gorontalo. Karena sudah ada industri pangan. Tadi orang juga bertanya, lah kalau Gorontalo Utara cuma Gorontalo Utara saja dong? Tidak. Ini kenapa dipilihnya Gorontalo Utara dan bukan kota Gorontalo pelabuhannya? Karena lokasi strategisnya, geografisnya. Nah, tapi tadi tumbuhnya pertaniannya kan di mana-mana. Iya, dari mana-mana bisa dari diserap. mana bisa menyuplai. Iya. Bahkan dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Bahkan di luar Gorontalo. Dari luar Gorontalo. Iya. Jadi ini akan terjadi gravitasi ekonomi yang luar biasa di Gorontalo ini. Jadi
kalau Pak Rahmat Gobel menyebut ini sebagai awal kebangkitan Gorontalo, itu betul sekali. Nah, karena itu Pak Rahmat Gobel juga concern terhadap pendidikan. Karena jangan sampai yang mengisi pegawainya, tenaga kerjanya justru orang luar. Karena di dalam tidak punya sumber daya manusia. Nah, disitulah makanya Pak Rahmat Gobel konser pembangunan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan dan seterusnya, supaya rakyat Gorontalo siap. Rakyat Gorontalo itu hebat-hebat kok, cerdas-cerdas, makanya ikan. Iya. Ikan kan mengandung omega 369. Iya, omega 3. Iya, omega 3 ya. Itu bikin cerdas kan. Dan sudah terbukti kan orang-orang top Indonesia, para pionirnya orang Gorontalo. Iya. Ada Pak Habibie, walaupun beliau besarnya di sana, tapi genetikanya kan dari sini. Ada Pak Katili, HB Yasin. ada HB Yasin. Iya. Itu semuanya para pionir. Ya. Ada Pak Yus Badudu. Ya, Badudu. Bahkan Pak Tayyib Gobel sendiri, ayahnya Pak Rahmat Gobel, Ya. kebayang nggak bahwa Perintis juga, pionir. beliau orang Gorontalo yang tidak ada perguruan tinggi elektronika, tapi menjadi pionir industri elektronika nasional Indonesia. Nasional. Sampai Semua saat orang ini. tahu itu. Sampai saat ini. Jadi orang Gorontalo itu dahsyat. Cuma Gorontalo karena Cuma mereka kebanyakan berkembang di luar. ya di luar, kalau di dalam Nah, karena itu, Gini aja. kalau ini dibangun, maka di dalam akan lebih banyak lagi bermunculan. Iya, Karena iya. lingkungannya mendukung, ekonominya mendukung. memang saat ini Gorontalo itu kan terlihat provinsinya jalan di tempat. Terbukti tingkat kemiskinan itu tidak beranjak naik, tidak beranjak dari skornya itu. Ya. 5, 6 nasional. Pernah ranking 6 sekali. Iya, cuma sekali. Tapi itu pun dalam cuma 1 tahun. Setelah itu turun lagi ke Masuk kembali ke 5 kelima, lagi, ya. termiskin nasional. Jadi sebetulnya sejak berdiri pada tahun 2000, sampai saat ini Gorontalo itu tetap menjadi provinsi termiskin kelima di Indonesia, kecuali yang sekali itu yang ranking 6. Nah, itu bukan berarti stagnan, tidak berkembang, cuma akselerasinya tidak cepat, lambat sehingga orang lain pun berkembang juga kan. Iya, ya. Provinsi Provinsi lain lain progresnya kan sama juga lompatan progres. ya. Nah, karena itu kita butuh lompatan. Iya. Itulah yang ingin dilakukan oleh Pak Rahmat Gobel. Gorontalo harus mengalami lompatan supaya cepat. Karena itu Pak Rahmat Gobel mengatakan bahwa Gorontalo harus menjadi provinsi termakmur kelima. Orang ini impossible. Iya. Ini nggak mungkin. Seperti tadi 100.000 nggak mungkin. Karena beliau belum terbuka pikirannya. Iya. Nah, dengan tadi dijelaskan itu sangat mungkin sekali. Begitu juga tingkat ranking kemiskinannya menjadi makmur, ya mungkin sekali. Harusnya Karena sangat tadi mungkin bisa turun. Kalau ada kemauan juga mungkin. Nah. Ada visi, ada bahan bakunya sudah bagus kan. Iya. Manusia Gorontalo manusia unggul kan. Tinggal bagaimana ini dikembangkan. Iya. Nah, mengapa itu tidak berkembang? Berarti kalau Pak Rahmat Gobel selalu mengatakan salah urus. Salah urus. Itu betul salah urus. Iya. Karena tadi tidak paham bagaimana cara membangun. Yang kedua, tidak ada pemihakan. Jadi Kebijakan Pemerintah. pemerintah daerah kita belum berpihak ya nah, jadi kepada warga bawah. ya betul. Jadi kalau Bang Wahab baca buku Why a Nation Fail, Mengapa Negara Gagal, itu salah satu poinnya adalah karena perebutan anggaran di pemerintahan. Jadi bagaimana distribusi anggaran itu mau dikemanain? Iya. Nah, kalau negara gagal itu karena anggaran dikuasai oleh segelintir orang saja. Distribusinya menguntungkan segelintir orang. Oligarki lokal ya. Oligarki. Kita bisa sebut oligarki lokal. Iya. Oligarki Ya karena lokal. kan faktanya memang penguasa sebelum hari ini gubernur sempat jadi gubernur terkaya kalau nggak salah. Oh, itu aneh kan? Iya, itu kan provinsinya termiskin, gubernurnya salah satu yang terkaya di Indonesia. Kaya di Indonesia Itu kan aneh kan? Iya. Ya, kita tidak bisa menduga-duga, tapi kita bisa jelaskan secara mudah sebetulnya. Iya, Nah, di situ Indonesia juga kan selalu dikatakan dikuasai oligarki.
Dan oligarki di tingkat nasional itu berkelindan dengan oligarki lokal. Ya, ya. Bagaimana caranya? Ya tadi, dia menguasai sumber-sumber ekonomi diserahkan kepada oligarki nasional. Distribusinya ini ya? Distribusinya, misalnya lahan. Biasanya penguasa lokal menguasai lahan, lahannya diserahkan ke mereka. Ya. Baik untuk industri maupun untuk pertambangan dan seterusnya. Ya, lahan sawit. Ya. Lahan Atau tambang. pengusaha konstruksinya. Gitu. Iya, iya, iya. Diserahkan kepada oligarki nasional dan seterusnya lah. Jadi selalu berkelindan, nggak mungkin nggak berkelindan. Itu yang membuat Gorontalo tidak bisa keluar dari Persis. lima termiskin. Jadi ada sesuatu. Jadi selain ada oligarki di sini yang menguasai distribusi distribusi ekonomi tadi. Nah, dengan visi 2051 tadi, Pak Rahmat Gobel ingin mengubah struktur anggaran, ingin mengubah struktur sosial sehingga terjadi pemerataan ekonomi. Keadilan sosial ya. Keadilan sosial. Social justice tercapai. Jadi ini adalah akan terjadi lompatan yang luar biasa. Kan misalnya begini, Bang Wahab. Ada pertanyaan. Untuk membangun tadi Pak Rahmat Gobel supaya padi dari 3 ton menjadi 10 ton, apa sih kuncinya? Kuncinya adalah cara pengolahan lahan. Iya. Kedua, pupuknya. Ketiga, bibitnya. Pupuk subsidi itu tidak mungkin menghasilkan 10 ton. Sudah pasti. Karena kualitas pupuk subsidi tidak bagus. Pupuk asal-asalan saja. Ya, tidak sebut asal-asalan, secukupnya lah, yang penting bisa menghasilkan. Karena itu diuji coba dengan pupuk non subsidi. Ya. Baik organik maupun kimia. Hasilnya sama saja, 10 ton. Gitu. Begitu juga singkong tadi. Iya, iya. Nah, kalau pupuknya non subsidi, siapa yang membiayai? Wong dengan pupuk subsidi aja petani masih tidak mampu, ya kan? Disitulah tadi anggaran. Penting bagaimana menyediakan biaya pupuk tersebut. Iya, iya. Tidak mesti dikasih, tapi bagaimana menciptakan mekanisme ekonomi sehingga Pak petani punya kemampuan menyerap lalu bisa membayarnya. Iya. Dengan 10 ton bisa membayar. Iya. Nah, Dengan 300 ton singkong sangat bisa membayar. Kemudian tantangan kedua adalah ketika panen ternyata harga jatuh. Kenapa? Karena tidak ada yang menyerap. Dengan adanya industri tadi terjamin keterserapannya. ada pabrik-pabrik pengolahan pangan ya. Pabriknya. Nah, di situ kalau enggak diterkam juga. Sebagai contoh jagung, di sini ada juga industrinya, tapi harganya ternyata ya begitu. Pak Rahmat Gobel pernah dimintain tolong, harga jatuh ini gimana dan sebagainya. Iya, iya. Disitulah pemerintah bisa melakukan pemihakan, menyerapnya. Bagaimana? Dengan membangun koperasi, membangun daya tawar petani yang tinggi, sehingga dia tidak terjajah. Dengan naiknya pendapatan, petani akan punya daya tawar. Iya. Itu udah otomatis. Nah, di dalam minggu ini di beberapa grup WA warga Gorontalo itu rame. Iya. Jadi ada beberapa suara sumbang dan pesimis tentang pengembangan pelabuhan Anggrek ini. Ya, gimana itu? Jadi punya gosipnya lucu-lucu lah. Sampai ada yang bilang himbulo atau apa gitu. Bodong. Gitu. Padahal setahu kita itu program dari pemerintah pusat ya, pengembangan pelabuhan Anggrek itu. Ya. Jadi pertama mungkin orang itu belum paham. Kedua mungkin dia politisi. Saingan politik ya. Ya bisa saja, sehingga kritis ya. Dan memang rata-rata yang membuat suara sumbang sinis pesimis itu politisi. Iya. Berarti betul dong. Politisi lokal lah. Ya, itu kalau bodong dan himbulo jelas itu adalah sebuah tuduhan. Bahkan sudah kategori fitnah sebetulnya kan. Ya, ya. Bagaimana disebut bodong? Wong ini proyek resmi pemerintah. Oke, yang pelabuhan ya. Iya. Yang pelabuhan. Itu proyek resmi pemerintah karena itu adalah barang yang ditenderkan. Oh, ditenderkan ini. Ditenderkan dengan pola KPBU.
kerjasama pemerintah dan badan usaha. Iya. Gitu. Jadi polanya mekanisme KPBU dan swasta di situ masuk. Gitu. Nah, karena ini mau dikembangkan menjadi pelabuhan internasional, pemerintah tentu menenderkan ini sebagai pelabuhan internasional, melihat potensinya dong. Nggak mungkin pemerintah mau menjebloskan rakyatnya. Gitu. Sudah berbasis riset. Ya, basis riset dan sebagainya. Ini bisa dikembangkan. Jadi dikatakan bodong jelas fitnah. Ini adalah proyek resmi pemerintah, proyek strategis nasional bahkan ya. Iya. Itu sudah masuk di Bappenas dan sebagainya. Kemudian himbulo. Himbulo itu berarti berbohong. Iya, ya kan? bahasa lokal. Bahasa lokal artinya berbohong. Itu bagaimana berbohong? Tadi proyeknya resmi. Ketika ditandatangani kerjasama tersebut, Menteri Perhubungan datang langsung. Iya, iya. Kemarin ketika peletakan batu pertama, itu gubernur datang, Iya. Pangdam datang, Kapolda datang, ya kan? Pangdam dan Rem ya. Dan Rem, Kapolda datang, Forkopimda datang, utusan dari staf ahli Menteri Perhubungan juga datang. Oh, Menteri Perhubungan ya? Ya, melalui staf ahlinya. Staf ahlinya ikut Ya. datang. Kemudian dari KSOP-nya juga datang. Semuanya lengkap, Lantanal juga datang gitu loh. Jadi yang kedua mungkin terkait himbulo, mungkin tenaga kerja dan sebagainya. Dia nggak paham itu. Gitu. Justru kalau kita secara politik yang selama 20 tahun berkuasa itu sudah melakukan apa? Nggak mungkin melakukan himbulo juga ya. Sama rakyat Gorontalo. Udah hampir 20 tahun lebih. Tetap aja miskin. Provinsi ini masih 5 termiskin ya. Dia tidak, yang namanya menjadi pemimpin itu bukan sekedar dia bisa berkuasa. Iya, iya. Seorang pemimpin itu harus punya visi, harus punya imajinasi. Selain skill kepemimpinan, leadership, keteladanan. Iya, iya. Jadi bukan hanya power,